Halo semuanya, saya Shirley. Saya Gita. Selamat datang di Ruang Tamu. Ya, jadi di siniar ini kami adalah dua teman gereja yang sama-sama merantau dan sharing pengalaman tentang bagaimana transisi menjalani kehidupan perempuan dewasa. Karena seperti yang kita tahu, menjadi dewasa itu tentunya pasti ada fase kita merasa canggung dan juga kesepian, terutama sebagai perempuan. Iya, betul. Dan seringkali tuntutan hidup itu datang bersamaan, mulai dari tuntutan hidup buat jadi mandiri, tuntutan buat cari jodoh, atau macam-macam. Itu semua bikin kita hilang arah gitu ya. Tapi kamu nggak sendirian, karena di sini kita bakal ngobrolin secara jujur-jujuran. Ya, jadi di episode kelima ini kita akan lanjut dengan serial pertemanan yang dewasa. Dan aku rasa kita sebagai orang dewasa, kita semua pernah mengalami pindahan. Oh iya dong. Ya kan? Karena bisa jadi ikut orang tua atau juga pindah dari rumah orang tua kita buat sekolah atau kita bekerja. Atau saat ini, kalau kamu merasa ini terjadi padamu, selamat. Kamu telah menjadi perantau. Yes. Jadi sama kayak kita ya, Mbak. Sama nih sama kita. Iya, udah disebut tadi seperti yang udah disebut di intro tadi, kalau kami berdua ini juga adalah perantau dari Indonesia. Yes, kita merantau ke negeri orang, atau merantau di dalam negeri juga merantau ya, maksudnya beda pulau atau beda tempat apa sih namanya, beda kota dari kecil atau kota tempat tinggal bersama orang tua. Nah, merantau buat pendidikan dan ngikut suami, ini spesifik untuk aku. Untuk aku, dan ini juga maksudnya merantau ke sini itu juga bukan pertama kalinya untuk aku, karena kalau dihitung-hitung aku berapa itu kali? Sudah kira-kira mungkin aku sudah mulai merantau sejak SMA. Merantau pisah dari orang tua, tinggal jauh dari orang tua. Iya, waktu itu umurku masih belum genap 15 tahun, masih 14,5 mungkin ya. Iya. Jadi saya SMA itu pindah ke Solo. Kemudian waktu S1 aku ke Semarang. Dan waktu itu orang tua masih tinggal di Kalimantan. Oke. Kemudian setelah lulus S1, aku nyoba beasiswa untuk S2, dapet di Korea Selatan. Jadi waktu itu yang ketiga kalinya ya. Yang pertama tadi ke Solo, lalu kedua ke Semarang, ketiga saya merantau ke Busan buat S2. Kemudian setelah lulus S2 pulang ke Indonesia, cari kerja, dapetnya di Malang. Jadi nggak balik ke Kalimantan? Nggak balik ke Kalimantan ataupun ke Solo, karena dulu KTP-nya udah di Solo juga. Jadi udah berapa nih itu? Ada 4. Kemudian habis dari Malang, pindah lagi pulang ke Solo karena mau menikah. Kemudian juga untuk lanjut S3 ke Slovakia. Jadi waktu itu 6. Lalu kemudian terakhir ini dari Slovakia, dari Bratislava aku pindah ke Praha mengikuti suami. Jadi udah ke-7 nih. Udah 7 kali. Totalnya 2 ke-7. Kalau Mbak Seli gimana? Waduh. Aku banyak juga ya. Lumayan juga ya, 7 kali. Kalau aku ya gimana ya, mungkin aku nggak semudah Mbak pertama kali merantau sih. Aku dari lahir sampai S1 itu aku selalu sama orang tua. Oke. Nah, orang tua kebetulan tinggalnya di Jakarta, jadi dari kecil pendidikan SD, SMP, SMA ya di Jakarta terus. Di sisi yang berbeda, aku nggak dipaksa untuk merantau. Aku justru yang kepengen keluar dari rumah. Pengen merasakan bagaimana sih gitu. Pengen ngerasakan mandiri gitu. Itu aja S1 sebenarnya. Aku pengen banget untuk ngekos sebenarnya. Oke. Tapi sama orang tua nggak dikasih. Karena kalau boleh tahu, Mbak tinggalnya di Jakarta Timur. Kuliahnya dekat ke arah Bogor gitu. Kuliahnya di UI ya? Kuliahnya di Depok. Lumayan ya itu secara jarak. Gimana sih namanya S1 kan, ya Mbak aja SMA udah keluar dari rumah kan, ngerantau, tinggal sendiri. Cuma aku yang anak Jaktim,
nggak dikasih ngekos sama orang tua. Jadi agak Masih bisa kalau kamu ngelaju. iya bisa Pulang lah. pergi. Papa yang anter ya, papaku dulu ya suka nganter jemput. Udah deh, Hendy. Akhirnya Mbak bisa Oh iya, akhirnya. merasakan rantau pertama kali itu pas kapan? S1 waktu tingkat terakhir berangkat ke Korea Selatan juga. Oh, oke. Buat exchange tapi ke Seoul. Itulah pertama kali aku dapat kesempatan tinggal sendiri, mandiri. Cie, bangga banget gitu rasanya mandiri ya, padahal nggak seindah itu. Justru itulah dimana kehidupanmu dimulai. Disitulah Strugglingnya. kehidupan struggling. Ya itu apa sih, budgeting gitu. Iya, budget. Nah, itu kalau aku berarti kan cuma itu S1 waktu pertukaran pelajar, terus S2. Jadi habis pulang pertukaran pelajar balik ke Jakarta. Oke. Habis dari situ dapat kesempatan S2, ya itu juga baru ke Belanda. Terus habis itu karena kerja, terakhir ya karena kerja, terus saya sekarang menikah. Jadi ya mungkin kalau yang totalnya ya 4 kali ya. lah aku punya perpindahan itu gitu. Nggak gitu banyak sih sebenarnya, termasuk rendah ya jumlahnya. Kayak kalau dibandingin juga. Mbak, Kok dibanding aku? Ya sih, kalau dari kuantitas aku lebih banyak, karena kan aku dari SMA tadi udah mulai dilepas kayak anak ayam gitu, berjuang anak kamu. Kayak gitu. Sebenarnya sih ya tadi ya, tapi pun jumlah pindahanku pun sebenarnya aku dihitung-hitung tuh nggak gitu banyak juga, Mbak, karena menurut data dari Biro Sensus di Amerika Serikat di tahun 2015, rata-rata perpindahan seseorang dalam hidupnya itu kira-kira sekitar 11,4 kali. Jadi contohnya untuk mengukur lebih real, itu kalau ada orang yang masih hidup 84 tahun, setidaknya dia sudah pindah tempat tinggal setiap 7 tahun. Oke. Jadi ya kalau dari data sensus yang kita dapatkan ini ya sebagai referensi, sebenarnya kita sama-sama masih rendah sih, masih di bawah 11 itu tadi sih. Iya, dan kayaknya jumlahnya cenderung naik karena sekarang nih terutama dengan era apa sih, digital nomad ya. Apa sih istilahnya kalau bahasa gaulnya? Iya, bahasa gaulnya digital nomad ya. sih. Pada bisa work from anywhere. From anywhere. Trennya orang-orang sekarang sukanya freelancing. Freelance, nggak bisa pindah-pindah ya. Bisa pindah-pindah gitu. Gig economy. Nah, itu yang bikin makin terbuka kesempatan untuk orang-orang nggak bekerja di satu tempat dan mereka bisa pindah-pindah semaunya. Tapi seperti yang udah kita bahas nih, Mbak, di episode awal-awal, kalau punya komunikasi fisik atau nonverbal itu kan di komunitas itu sebenarnya penting nih untuk kita. Iya, penting. Nah, tapi kan kalau kondisi kita pindah-pindah kayak gitu, terus gimana ya kita bisa punya teman atau komunitas yang kita bisa tetap maintain lah komunikasi fisiknya gitu loh. Iya. Nah, sekarang kita coba bahas dari pengalaman kita deh. Hal-hal apa yang penting dan perlu kita ingat ketika kita mencari teman di perantauan, seperti perbedaan budaya tentunya. Mungkin di sini kita bicaranya karena kita saat ini tinggal di luar negara kita, tapi ini pun tidak terlepas juga ketika kita masih sama-sama di Indonesia tapi beda pulau. Contohnya kayak saya tadi, karena kan aku lahir besarnya di Kalimantan, kemudian aku pindah ke Jawa Tengah, ke Solo. Itu kan perbedaan budaya juga signifikan lah gitu. Aku juga mengalami culture shock waktu awal-awal pindah, waktu SMA itu gitu. Yang paling kerasa bedanya apa tuh? Bahasa. Bahasa, karena kan walaupun orang tua aku sama-sama orang Jawa, tapi karena mereka berkarirnya di Kalimantan waktu itu, sehingga kan mereka terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Jadi di rumah pun mereka seringnya berbahasa Indonesia. Sedangkan waktu aku pindah ke Solo itu aja sama kawan aja, mereka udah ngomongnya bukan cuma hanya logatnya yang mendok ya, udah pakai bahasa Jawa yang aku tidak mengerti itu apa. Karena waktu itu aku cuma aku hanya tahu piye sama angka,
Tapi kalau Oke. yang lain-lain aku nggak tahu. Jadi aku kayak loading gitu. Sampai Waduh. ada rasa kayak aku nih jangan-jangan aku kayak alien deh berada di tempat yang orang-orang tuh berbahasanya. Sebenarnya mereka juga bisa bahasa Indonesia ya. Tapi Iya, ya kembali iya. lagi ya karena mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa percakapan mereka sehari-hari dengan teman-teman. Ya jadi saya yang orang baru ini, orang perantauan dari luar pulau ini ya membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi dengan itu. Iya, ya sama juga sih, aku juga orang Batak, tapi kalau aku disuruh Iya, misalnya balik ke contohnya, Samosir. misalnya Mbak balik ke Samosir terus pada berbahasa Batak yang kental ya pasti Mbak juga pasti loading pasti. Iya. Olo. Oh, paling kita tahu, ngerti, cuma maksudnya kata-kata kita tahu lah. Mungkin kayak bahasa sih itu culture shock pertama Culture aku. shock pertama. Karena kalau budaya, maksudnya kalau budaya kembali lagi karena kan aku sebenarnya orang tuaku asli Jawa juga, jadi unggah-ungguhnya kayak tata kerama, sopan santunnya udah diajarin lah gitu. Tapi berbahasa itu sangat sulit. Nah, Jadi gimana Mbak kalau Mbak pertama? Waduh tuh, ya jadi gitulah kalau baru lagi merantau dengan segala tantangan ini. Pengalamanku pribadi ya. Yang pertama itu aku jangan buru-buru, jangan kebelet buat cepetan punya teman. Oh, ini prinsip Mbak ya. Prinsipku. Ketika merantau. Ketika merantau. Jadi ya nggak usah kayak kebelet, nggak usah ngoyo gitu langsung punya teman. Tapi kenapa kok jadi kayak kontradiktif gitu ya? Karena kan ya biasanya kan kita kayak dihimbau Nah, mencari teman lah kalau di tempat yang baru seperti itu. Gimana dong? iya, ini cari teman, tetap cari teman, tentu saja tetap cari teman, tapi jangan maunya yang instan, maksudnya kayak gitu. Jangan cari cara instan, jangan cari cara yang gampangan. Cepet lah. Pokoknya Gampang, cepet. gampang didapat itu gampang hilang Gampang hilang juga. Katanya kan gitu. Itu benar. Cuma ini aku merujuk ke cara menemukan teman itu sendiri yang cenderung instan. Oh, oke. Terutama ya ini karena entah kenapa nih fenomena di kalangan seumuran kita, seumuran aku atau mungkin yang agak lebih tua dari aku juga gitu. Itu mereka suka cari teman dari dating app. Padahal aplikasi apa sih bahasa Indonesia aplikasi ngedate. kencan. Aplikasi kencan tuh. Iya, padahal kan dating apps itu aplikasi yang biasa digunakan untuk mencari teman teman kencan. kencan. Tuh kan. Nah, aku jujur ya, ini aku bukan cuma dari kolega di kantor lama doang. Ada itu kolega di kantor lama, terus termasuk ya temen yang sebaya gitu, atau juga bahkan ada kerabat keluarga juga pakai yang ya aplikasi kayak nyebut mereknya ya Tinder, Bumble gitu buat cari teman. Dan lagi-lagi ini bukan cuma yang lajang doang ya, bukan cuma yang single, tapi juga yang udah menikah. Nyari teman lewat itu. Yang udah menikah dan bahkan punya anak. Iya. Main aplikasi kencan ini Dengan alasan cari kawan. dengan alasan cari teman. Oke. Dan apa ya? Ada alasannya itu disebut aplikasi kencan, dating app ya, bukan Friendster. Dari pengalaman nyata nih, aku tahu, aku di tempat tinggal sebelumnya ada tetanggaku. Kebetulan dia memang orang Eropa Barat gitulah gitu. Dia main Tinder dan Bumble. Terus dia pernah menyatakan lah ke aku gitu, dia lagi cari teman baru memang. Jadi dia pakai aplikasi di Bumble itu, itu bisa kan diganti fiturnya untuk cari teman, bukan untuk cari teman kencan. Iya. Jadi buat cari teman beneran. Aku pernah dengar juga itu dari kawanku. Nah, jadi dia gantilah fiturnya dia untuk cari teman. Iya. Nah, sama si Bumble kalau untuk cari teman itu kalau perempuan akan dicariinnya temannya sesama perempuan. Jadi sesama jenis lah kalau untuk fitur yang cari teman. Nah, dia komplain. Dia bilang dikit banget orang yang match sama dia. Bahkan bukan cuma match, orang yang bisa dia pilih untuk
untuk jadi teman lewat fitur cari teman ini. Coba, itu kan aplikasi yang, ya ampun, di ibu kota yang padat karya ini, jutaan orang gitu ya. Pasti kan seenggaknya ada dong 100 perempuan yang main aplikasi ini. Tapi nggak ada satu orang pun yang pakai fitur cari teman. Oke. Karena ujung-ujungnya dia dapetnya match-nya sama orang yang dari antah berantah gitu. Yang 50 kilometer jaraknya dari dia. Nggak ketemu yang satu kota. Ya? Satu kota, satu pun aja nggak ada. Coba. Itu dengan feature pure murni nyari teman. Pure nyari teman. Oke. Berarti kan apa ya, memang meskipun sama aplikasinya itu sudah dikasih platformnya, si developer aplikasinya mungkin denger, oh orang kayaknya banyak nih yang mau cari temen juga pakai aplikasi kita, yaudah deh kita sediain fiturnya gitu kan. Gak ada tuh yang pakai fitur itu. Coba, ya kan? Jadi kan berarti kan realitanya, meskipun orang ngomongnya, gue pakai ini untuk cari teman ngobrol aja gitu. Tapi realitanya nggak ada yang beneran mau pakai aplikasi Kencan untuk beneran cari teman, meskipun udah dikasih opsinya. Itu Bumble ya, tapi kalau kayak apa tadi Tinder itu malah Tinder itu malah yang aku tahu emang khusus buat nyari teman kencan malah. Itulah. Malah kayak nggak ada opsi nyari kawan di situ. Yes, benar. Kalau Tinder memang udah pure untuk ya, teman arahnya kencan. Untuk berkencan, seperti itu yang aku tahu. Nah, itu dia. Jadi realitanya ya begitu gitu. Kalau aplikasi untuk cari teman kencan, udahlah, nggak usah denial gitu ya. Jadi kalau memang kamu lagi pengen cari pacar dan mau pakai aplikasi Kencan ini beneran untuk cari pacar, ya udah jujur aja sama diri sendiri, seperti itu. Kalau udah jujur kan jadi udah lebih terarah gitu kan. Kayak oke, aku bukan cuma mau buang-buang waktu doang nih pakai aplikasi ini gitu. Jujur aja seperti itu, dengan strateginya, bagaimana mencarinya, kualifikasinya gimana. Kan itu lebih gampang ya sebenarnya daripada denial, kayak enggak nih buat teman ngobrol doang. Padahal goalnya sebenarnya Padahal sebenarnya baper gitu. Maksudnya ngomongnya ini buat teman doang gitu, padahal sebenarnya baper. Iya, baper, berharap menjadi teman lebih dari teman biasa gitu kan. Itu dia. Itu bisa jadi bahasan episode lain tuh. Yap. Yes. Stay tune. Mungkin lain kali ya kita harus bisa bahas ini. kita bisa bahas itu. Kamu yang sudah menikah, kamu tahu kamu siapa ya? Yang sudah menikah tapi masih pakai Tinder dan dating app itu, stop lah, udah. Makin dewasa aja lah, stop main-main. Gitu. Nah, kalau itulah kalau aku ya, buatku jangan cari jalan yang instan, yang lebih natural gitu, buatku ya. Kalau Mbak pengalamannya gimana nih? Kalau dari cari teman waktu merantau itu, apa Mbak ada pengalaman kayak ketemu yang instan, yang langsung klop, terus langsung kayak, oh ini teman gue banget nih, terus langsung bestie, terus sampai gitu, berapa lama atau kalau aku lewat mana? Mungkin kalau misalkan aku ceritanya pas waktu aku SMA, itu kan aku bisa dikatakan umurku tuh masih 15 tahun, jadi bisa dikatakan dewasa ya belum lah ya, masih remaja beralih mau young adult lah ya. Itu kayaknya aku baru bisa benar-benar jadi klop sama 1 atau 2 kawan, itu kayak setelah 3 bulan. 2 orang yang bisa dikatakan jadi teman deketku, itu yang pertama karena dia selalu sebangku sama aku, karena dia teman sebangku aku, jadi dulu jadi akrab itu ya gara-gara bermula dari karena dia melihat aku kesusahan, jadi dia akhirnya mulailah membantu sampai akhirnya aku merasa oh memang teman sebangkuku ini sangat bukan hanya
temen yang hanya buat bermain, tapi memang bener-bener membantu aku saat itu. Yang kedua, ini tuh bisa dikatakan sebenarnya teman satu kelas, tapi kita tuh tidak sering duduk berdekatan lah. Cuma kebetulan kami satu gereja. Jadi di gereja masih ketemu kalau habis ibadah. Guruku ini kayak nyaranin, Git, kamu mau nggak lesnya bareng sama temenku ini? Karena temenku ini juga les sama dia. Dan rumahnya deket sama sekolahku. Jadi maksudnya kalau habis pulang sekolah biar sekalian. Sejak itulah jadi deket, karena kami lesnya bareng. Dan itu nggak langsung juga? Nggak langsung, itu karena aku mulai les tuh ya setelah 3 bulan sekolah, nggak langsung saat itu nyari guru les. Jadi aku sendiri pun proses punya dapet teman yang klopnya itu ya nggak cepet sebenarnya. Aku butuh waktu sampai akhirnya bisa deket. Tapi memang aku merasa siapapun yang jadi teman deketku itu memang kayak punya andil dalam hidupku juga. Tadi lah dari awalnya membantu aku tadi yang buat beradaptasi. Itu pas aku di luar Indonesia. Nah, ini kan beda banget nih situasinya ya. Aku ke Slovakia itu baru pertama kalinya aku sendirian. Aduh, iya sih, bener sih. Nah, yang ini Mbak, yang pas waktu di Slovakia ini, kan yang kebetulan aku mahasiswa pertama dari Indonesia yang sekolah di kampusku. Bahkan di institut. Di Bratislava, di Comenius. Tapi udah kawin sih waktu itu. Aku udah menikah. Waktu itu sih sempetnya gini. Udah ada suami, jadi udah nggak terlalu. Kan suamiku nggak satu kota sama saya. Jadi waktu itu tuh aku merasa kesulitannya pas ngurus administrasi. Ya sempet kalau teleponan sama suamiku masih kayak aduh ini gimana ya. Tapi dia sendiri encourage aku harus bisa. Siapa lagi yang bisa bantu kamu kalau kamu nggak nyari sendiri? Ngerasa kesepiannya karena kebetulan waktu itu aku belum bisa selalu bersama dengan suamiku. Nah, suamiku di kota Košice yang jauh, aku di Bratislava. Jadi kami itu walaupun satu negara, waktu itu kami beda kota. Jadi itu tuh yang lebih bikin kesepiannya, karena aku harus sendirian ngehandle urusan tadi yang harus sendirian sama temen kolegaku katakanlah waktu di institut yang sama-sama PhD student. Aku nggak langsung deket loh. Mulai membatasi saat itu. Jadi tapi ya itu tadi sih emang beda lah kalau udah kawin itu. Ya waktu itu memang kondisi juga aku udah nikah ya, jadi ya aku lebih bikin boundaries lah. Seperti itu. Aku juga ngerasa banget sih kayak gitu soalnya. Kayak abis punya suami udah nggak begitu peduli banget sama apa sih istilahnya kan kalau zaman sekarang, FOMO. Fear of missing out gitu. Kalau waktu kuliah S1 pas masih lajang gitu, S2 juga gitu, kayaknya kok kayaknya ada sesuatu yang happening nih, terus gua kok nggak tahu. Terus kita jadi takut ketinggalan gitu kan. Aku yang pertama aku cari kan gereja. Aku udah pernah bilang juga sama Mbak. Baru dari situ aku baru bisa mendapatkan komunitas. Tapi memang karena kan ada yang mencari komunitasnya dulu, baru fokus ibadahnya. Nah, kalau aku memang lebih fokus ya ini beneran bagus buat aku bertumbuh secara iman, baru aku bisa dapet teman. Jadi memang waktu di Korea malah memang temen deketku banyaknya dari gereja sih, dari komunitas gereja waktu itu. Bagus. Jadi waktu lajang prinsipku begitu. Sama kalau berteman ya aku biasanya mencari tahu latar belakang sih, walaupun nggak langsung ku kepoin, tapi kayak masa perkenalan itu aku mencari ya kayak apa, paling even bahkan ketika ngobrol kan kita bisa tahu ini orangnya prinsipnya begini atau prinsipnya begitu. Nah itulah makanya jadi kan nggak langsung nggak langsung sebulan baru seminggu di sini aku harus punya bestie, punya sohib. Yang aku lihat itu tadi kalau dari teman yang pantaran aku, yang dari kolega di kantor dan segala macam itu rata-rata kan milenial dan Gen X gitu ya. Kita masih satu generasi Mbak. Nah kalau aku lihat kayaknya itu jadi ada kecenderungan di generasi milenial dan Gen X ini
itu gengsi kalau kelihatan sendirian. Bener sih. Bener ya? Berarti bukan cuma feelingku doang ya. Karena pas sekolah, aku juga tipe yang lebih suka jalan sendirian kalau misalkan orang lain nggak ada yang mau join, atau mereka kayak tunggu dong gitu, terus nyuruh nunggunya kayak kelamaan. Aku prefer udah aku jalan aja dulu sendirian gitu, kamu nyusul kayak gitu. Dan itu jadi suka dibilang ya seperti yang aku suka sampaikan juga, aku nih cupu banget, nggak banyak temennya memang dari dulu. Itu mungkin ya itulah yang aku observasikan Gen X dan milenial. Gen Z kayaknya nggak begitu karena udah seru autis sama gadget sendiri. Tapi ya itu bukan hal yang baik juga ya sebenarnya. Gitu. Iya, kayaknya aku bisa nambahin deh Mbak. Kenapa kok generasi kita ini milenial, generasi X sampai milenial kayak kita ini cenderung seperti berkoloni ya hitungannya ya, mencari teman kan ketika kita berada di suatu tempat. Malah kalau kita sendiri malah dibilang aneh ya, tadi malah dibilang cupu. Jadi ya gitu. kadang sendiri tuh kayak lebih cepat aja lah udahlah daripada males-males kita harus tadi misalkan menyesuaikan jadwal atau gimana gitu. Cuma ya memang dicap aneh. Tapi mungkin ya karena kita sama-sama kita bertumbuh dari kecil ya memang kita terbiasa untuk punya teman bermain, dan kan zaman kita teknologinya itu kan baru berkembang saat itu. Jadi kan kita baru punya gadget kan setelah kita udah remaja mau menjelang dewasa, otomatis kita sudah punya kebiasaan kemana-mana pasti ada teman. Sosialisasinya tuh lebih punya temen, lebih gandeng temen bareng, lebih terasa, lebih butuh gitu. Betul. Kalau yang saran kedua seperti tadi yang udah kita bahas, kita bisa coba pahami diri kita dulu. Gimana tuh berarti? Jadi caranya? Mumpung kita di perantauan ini, ada baiknya juga kita juga harus bisa menyusun atau memikirkan apa yang mana prioritas kita nih, kayak gitu. Dan nilai-nilai yang penting untuk kita apa, karena ini itu sangat penting buat kita ketika kita memulai pertemanan yang baru di tempat perantauan. Karena kan kita itu bisa tahu nih secara nggak langsung, kita bisa milah mana yang sesuai sama kita dan mana juga yang bisa membuat kita makin bertumbuh ke arah yang baik, atau kata lainnya bisa saling mendukung. Jadi dengan paham dengan apa yang ada di diri kita, prioritas kita apa itu. Jadi waktu kita merantau kan kita masuk ke setting yang baru ya. Dan waktu di setting yang baru kita juga nyusun apa sih yang aku mau dapat di sini. Gitu. Jadi susun prioritas kayak misalkan kalau kita sekolah ya kita harus memprioritaskan sekolah lah gitu. Temen ini ya memang yang membantu kita untuk bisa tetap survive, tapi jangan sampai gara-gara teman kita jadi lupa sama tujuan awal kita kayak gitu lah contohnya. Bagus banget nih, bagus banget, mantap. Nah kalau karena apalagi nih ya, ketiga nih untuk yang saran ketiga sebagai perantau untuk ketemu teman. Sebagai perantauan kita masuk ke lingkungan yang baru dengan adat istiadat yang beda dari kita mungkin ya, seperti Mbak tadi, bahkan yang domestik dari Kalimantan ke Solo aja itu udah ada culture shock gitu. Apalagi kalau yang perpindahannya antar negara atau antar benua gitu kan. Nah, harus sensitif sama budaya tempat kita berada. Kan ada peribahasanya ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itulah. Cobalah sensitif sama budaya setempat. Kayak aku kurang setuju ya, aku nggak setuju sama tipe-tipe yang kalau udah pindah ke tempat lain, terus mereka memilihnya untuk memaksakan pemahaman dari tempat mereka berasal gitu, terus di mana mereka berada, oke, pokoknya waktu di tempat gue tinggal dulu tuh gue kayak begini gaya hidupnya, jadi harus kayak gitu juga di sini gitu. Nah itu aku nggak setuju sama yang seperti itu. Jadi kalau
kita ada di tempat orang, ya seperti kalau kita bertamu ke rumah orang gitu kan, kita kan nggak tiba-tiba masuk pakai sandal semaunya, terus injek-injek sofanya. Itu ya jangan seperti itulah. Kita tetap menunjukkan kehormatan gitu. Hormatlah sama budaya setempat. Jangan ngotorin lingkungannya gitu. Kalau ada kultur di mana mereka sukanya tepat waktu, ya kita juga coba sedikit menyesuaikan sama itu. Jadi itu penting ya Mbak untuk bisa memahami bagaimana kultur budaya di mana kita berada saat itu, dan sebenarnya itu juga bisa membantu kita untuk membuka wawasan kita kan. Iya benar. Jadi kalau kita waktu kita dihadapin sama culture shock itu kan kayak shock banget nih aku ketinggalan kereta. Yang dibilangnya keretanya jam segini, aku datang cuma beda 1 menit tapi keretanya udah pergi gitu kan. Kalau culture shock seperti itu, ya mungkin itulah saatnya kita untuk memahami beginilah cara hidup di tempat yang lain. Gitu. Jadi itu tadi membuka wawasan kita. Iya. Dan mungkin di sini memahami juga bukan berarti kita harus ikut-ikutan, maksudnya terutama kayak budaya, contohnya kalau budayanya yang budayanya benar-benar mungkin signifikan berbedanya ya. Terus kan bukan berarti kita itu harus ikut-ikutan gitu, tapi sebenarnya di sini memahami adalah supaya kita respect aja gitu loh. Jadi kayak apa yang bisa kita lakukan itu masih di batas kayak kita tuh mau menghormati bagaimana kultur mereka, tapi bukan berarti kita harus ikut-ikutan juga seperti itu. Kalau untuk yang tepat waktu kan itu lebih ke ya udah. Itu kebiasaan, iya sih. Itu harus mau nggak mau ya namanya kamu dari situ kamu harus ikutin. Di mana-mana kamu malah harus bisa tepat waktu. Iya. Nah tapi kalau misalkan budaya yang lebih kayak ke soal pergaulan gitu kan, yang mungkin nggak semua orang nyaman dengan cara bergaul yang seperti itu. Kayak kalau misalnya nih dari seseorang yang pernah dekat sama aku, dia cerita gitu kalau contohnya di Jepang itu ngomong belak-belakan itu sangat dianggap nggak bagus. Jadi kalau kamu pengen ngomong jujur-jujuran gitu, katanya kamu harus mabok dulu, baru bisa ngomong jujur. Nah, dan maboknya bukan yang cuma mabok kayak minum 1 gelas wine atau 1 gelas bir doang gitu. Maboknya yang sampai 2 botol sake atau soju gitu gitu yang sampai udah, lo tahu nggak tingkat sadarnya mungkin udah rendah banget lah gitu ya, sampai blur bawah gitu. sadar. Nah ya kalau kita nggak nyaman ya kita bisa kan sebenarnya bikin batasan gitu kan. Mungkin ya ikut nimbrung tapi bisa ngomong aku nggak mau minum sebanyak itu. Ya itu mereka menghargai sih sebenarnya, kalau sebenarnya menghargai juga kita kan bisa jujur gitu memang dari awal. Tapi bukan berarti bukan berarti juga kita malah jadi ngomongin ya kayak apa sih kalian kok harus sampai minum dulu. Nggak boleh ya. Itulah gimana caranya, kenapa kita pentingnya dipahami, pentingnya memahami mereka itu. Jadi kita mengerti mereka punya kultur seperti ini, mungkin juga karena ada cerita di balik itu atau gimana. Jadi kenalilah batasan dirimu supaya kita itu bisa berteman yang sehat meskipun kita di perantauan. Betul. Wah, bagus untuk banget. hari ini Alkitabnya Mbak. Nah, itulah. Jadi karena kita lagi ngomongin merantau gitu ya, dan kalau merantau biasanya itu jauh dari keluarga. Jadi ayat Alkitabnya hari ini dari Amsal 18 ayat 20. Ayat yang ke-24. Nah, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Iya, ini pas sih, karena kan tadi seperti yang udah kita bahas, di perantauan kan tentunya kita pasti tetap mencari teman, mencari komunitas. Tapi bagaimana sikap kita dalam mencari
komunitas yang baik, yang sehat. Mm-mm. Itu tadi itu. Jadi kalau memang temannya ini sehat untuk kita, ya bukan hanya sebagai jadi teman, bisa lebih- jadi sebagai saudara, bahkan kayak keluarga sendirilah di perantauan, dimana tadi kita Yes. jauh dari keluarga. Yes, gitu. Nah, Tak gitu kerasa deh. ya Mbak, udah di ujung penghujung episode kita pada hari ini. Iya. Dan udah waktu kita tutup obrolan ini. Supaya tidak ketinggalan untuk episode berikutnya, jangan lupa ya untuk subscribe kanal Ruang Tamu. Kalau kamu belajar hal yang baru, ingat di like video ini dan tulis rekomendasi atau komentar Komentar. di kolom komen, karena suara kamu bakal kami dengar. Oke, selalu seneng deh ngobrol sama kamu semua. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita bakal nongkrong dan kembali ngobrolin topik yang juga nggak kalah seru, hanya ada di Ruang Tamu.